Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Erwin dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Modeji Harapan Plate dari kelas D Corporate Entrepreneur. Pada hari ini saya akan menceritakan beberapa poin untuk memenuhi IFL pertama saya. Tanpa lama-lama, pertama saya akan membahas mengenai personality saya. Dimana menurut pandangan saya sendiri, saya adalah orang yang kurang berani dalam memimpin. Saya adalah orang yang suka melihat orang lain senang. Saya berani dalam menggabungkan diri terhadap kelompok baru atau circle baru. Saya juga berani untuk berkenalan dengan orang baru yang saya tidak kenal. Saya cukup baik dalam memberikan solusi. Saya penghidup suasana dalam tongkrongan. Dan saya juga orangnya cenderung lebih suka praktek dibandingkan teori. Tetapi menurut pandangan teman-teman saya, di mana ada teman saya yang berkata, jangan takut untuk belajar memimpin karena memimpin adalah sebuah tanggung jawab. Ada juga teman saya yang berkata, dia setuju kalau saya adalah tipikal orang yang bisa menghidupkan suasana dalam sebuah tongkrongan. Adapun saran dari teman saya, di mana dia berkata, saya harus bisa belajar untuk lebih mementingkan diri sendiri dulu dalam hal kebahagiaan. Karena tidak selamanya kita harus terlihat bahagia di depan orang lain. Ada juga teman saya yang tidak setuju dengan perkataan saya kurang berani memimpin, karena menurut dia saya cukup baik dalam memimpin. Tetapi karena terlihat suka bercanda, jadi banyak orang yang kurang menghargai saya. Adapun saran terakhir dari teman saya harus berani lebih tegas dalam memimpin. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang Ikigai, di mana apa yang saya sukai itu adalah main game, mendengarkan radio atau podcast, dan belajar via talent. Adapun apa yang saya kuasai, saya sangat mahir menurut saya dalam bermain game. Saya juga mahir dalam berbicara di tempat umum. Dan menurut saya sekarang pembelajaran voice over saya sudah cukup baik. Adapun apakah ada perusahaan yang mau membayar jasa saya dengan personality seperti saya? Tentu saja akan ada, seperti perusahaan radio atau stasiun radio, adapun penyelenggara acara, dan ada juga pemilik produk yang dimana mereka ingin mengiklankan produknya. Adapun apa yang dunia ini butuhkan, dunia ini dalam personality saya, dalam sikap saya, menurut saya dunia ini membutuhkan yang namanya pembicara profesional, voice over profesional, dan juga bisa saja penyiar radio yang lebih profesional lagi. Berikutnya saya akan membahas tentang piramida dream company dan dream job saya, di mana saya menaruh di paling bawah, yaitu bukan sebuah perusahaan tetapi sebuah komunitas, di mana komunitas ini bernama Indonesian Voice Talent, yang isinya adalah banyak orang yang memiliki talenta-talenta voice over yang sudah cukup berpengalaman. Dan yang di paling atas saya menaruh sebuah perusahaan ataupun bisa kita katakan program TV, yaitu Net TV, dimana saya berharap di Net TV ini saya bisa menggapai menjadi ketua tim kreatifnya. Selain dua tempat tersebut, maaf, saya juga berharap saya bisa masuk ke dalam satu perusahaan ini, yaitu stasiun radio Prambors. Dan saya berharap saya bisa menjadi penyiar radio di sana dan memiliki karir yang lama di Prambors. Berikutnya, nah yang terakhir adalah 7 entrepreneurship. Tetapi pada hari ini saya akan mengambil 2 saja. Yang pertama, saya akan mengambil tentang networking, di mana networking pada pengalaman saya, tentu saja networking utama adalah keluarga saya, baik itu di Makassar ataupun di luar Makassar. Yang kedua adalah teman-teman kampus saya, teman-teman SD, SMP, dan SMA saya, yang walaupun sudah tidak satu kampus, tetapi kami masih berkomunikasi. Yang terakhir, teman-teman yang saya kenal melalui berbagai macam tempat, seperti organisasi, seperti lomba, seperti komunitas, dan event-event yang saya temui. Nah, selain itu 3, tentu saja networking ini berhubungan dengan dream job yang tadi,
di mana dengan adanya networking yang baik, saya bisa bertemu dengan orang yang mungkin memiliki pengalaman lebih baik atau sudah pernah masuk di tempat perusahaan tersebut dan bisa mengajar saya bagaimana caranya agar bisa masuk ke tempat tersebut. Nah, yang terakhir, high sense of achievement. Pengalaman saya adalah saya pernah ikut lomba bersama teman-teman saya, tetapi saya hanya mendapatkan juara 2. Nah, setelah itu saya dan teman-teman saya mendaftar ke lomba-lomba lainnya, dan kami setelah berusaha lebih keras, kami bisa mendapatkan beberapa juara 1 di beberapa lomba lainnya. Yang kedua adalah sebuah perjuangan atau usaha yang cukup keras menurut saya, karena semester 1 saya berhasil mendapatkan IP 4 untuk membanggakan orang tua. Yang terakhir, ini adalah pengalaman yang paling saya ingat, di mana saya dan teman saya yang awalnya hanya ingin menjadi anggota dalam sebuah organisasi, pada akhirnya karena melihat sebuah peluang, kami berusaha untuk menggapainya, dan sekarang kami menjadi ketua dan wakil di sebuah organisasi di kampus Ciputra. Sekian video dari saya untuk memenuhi IFL pertama saya. Terima kasih untuk Pak Erwin dan teman-teman yang menonton. Sampai jumpa dan salam entrepreneur.